Bang Bos langsung jawab, bukan lebih dari satu doang. Kamu tuh kesurupannya sampai 6 kali. 6 kali gonta-ganti yang masuk ke badan kamu. Dan bahkan saat kesurupan ini, salah satu jin itu yang masuk ke dalam tubuhnya tuh malah sempat menyekek gitu. Jadi dia ini nyekek lehernya dia sendiri sambil ngomong, gua suka sama cewek ini, gua bakalan bawa dia ke alam gue. Ya begitulah kisahnya saat adik sepupu gua kesurupan di kantornya. Begini kisah lengkapnya. Ketemu lagi dengan gue, mantan Indigo. Jangan lupa subscribe channel gue untuk selalu mengikuti kisah-kisah gue, kisah mantan Indigo. Sore itu sekitar jam setengah 6, cuaca di sekitaran rumah gue atau di sekitaran Tangerang Selatan tuh lagi hujan deres. Ya gue waktu itu juga lagi makan sama istri gue, menikmati makan menjelang malam ya, menjelang maghrib. Tiba-tiba tuh ada pesan masuk ke WA gue. Dan ternyata yang nge-WA gue tuh suami dari adik sepupu gue. Isi WA-nya tuh kurang lebih kayak begini. Bisa minta tolong nggak ke kantornya Aris? Nih dia kesurupan dari tadi sekitaran jam 5 nih. Gue juga udah ngehubungin Bang Bons sama Bang Maul buat kesana. Agak panik juga gue tuh pas ngebaca WA-nya kan. Waduh, kok ini anak bisa ya kesurupan di kantor gitu. Hitungannya baru pas mau pulang kantor lagi. Yaudah gue buru-buru jawab WA-nya. Oke, siap kesana, tapi gue tunggu cuaca hujan deresnya agak reda sedikit nih. Sama kayaknya bentar lagi mau maghrib, jadi habis maghrib gue langsung jalan ke sana. Nanti gue juga hubungin Bang Bons deh. Dia bilang, oh ya ini gue juga, soalnya kondisi gue lagi jauh nih, nggak deket sama kantornya dia. Ya kalau bisa secepatnya ya. Oke siap, gue jawab. Habis dapat WA dari suaminya, terus gue langsung WA Bang Bons juga tuh. Ini gimana kondisinya nih? Posisi lo di mana? Gue kebetulan lagi di rumah nih. Tanggung habis maghrib bentar lagi, habis itu gue jalan habis sholat maghrib. Gak lama Bang Bons habis itu nelpon. Dia nelpon bilang, ini posisi gue lagi OTW ke sana. Kebetulan gue emang dari luar. Di kondisinya nggak terlalu jauh lah posisi gue sama kantornya si Aris. Kalau bisa lu buruan nyusul ke sana deh. Iya iya tanggung nih bentar lagi maghrib. Ya pokoknya habis sholat maghrib gue langsung jalan deh. Mau kondisinya hujan ataupun udah mulai gerimis. Pokoknya habis maghrib gue langsung jalan. Oh iya 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 kalau bisa cepatnya deh. Ini juga katanya nih Bang Maul udah dihubungin juga kok, dia mulai mau TW juga tuh dari Duren Sawit. Ya, singkat cerita, setelah melaksanakan sholat maghrib, gue siap-siap tuh mau jalan. Terus akhirnya istri gue bilang, aku ikut dong. Ini kan di rumah lagi sendirian nih kalau kamu pergi. Anak-anak kan lagi di rumah mama sama papa kamu. Takut juga nih kalau sendirian. Ikut deh. Yakin mau ikut, gue bilang. Apa kamu nggak ke rumah mama papa aku aja sama anak-anak? Terus aku jalan ke sana sendiri. Enggak. Mau ikut ah. Kasihan juga tuh si Aris, pengen lihat kondisinya. Oh ya udah kalau gitu buruan siap-siap. Setengah jam gue sampai ke kantornya dia. Tuh gue lihat Bang Bona udah di sana. Baru nyampe parkir motor, Bang Bona, yuk, ini nih di atas dia itunya kesurupannya.
Terus, "Gimana ceritanya?" Gue bilang. "Ya udah naik dulu deh, lihat kondisinya." Jadi kesurupannya itu ternyata di lantai 2. Itu kurang lebih pas gua datang tuh dia itu jadi lorong itu ada lorong ya, kurang lebih lebarnya sekitar 1 meter atau 1,2 meter gitu. Saat gua datang ya kondisinya dia lagi kondisi lemes kayak setengah tidur gitu, dalam kondisi terentang ya, terus udah di palanya dikasih ganjal bantal gitu. Kelihatannya mukanya pucat banget, kelihatan kayak ya habis capek banget gitu. Makanya gua tanya ke Bang Bons, Mas, ini gimana kondisinya tadi pas lo datang? Ya gue datang tuh sekitar 10 apa 15 menit yang lalu deh. Nah, saat gua datang itu, ini si Aris nih emang lagi kesurupan banget tuh dia tuh. Teriak-teriak, dia ngeronta-ngeronta. Terus itu teman kantornya yang cowok ada 4 orang sama cewek 1. Jadi yang 4 itu megangin tangannya nih sama kakinya tapi tetep aja tuh berontak, berontak terus. Wah, teriak-teriak terus. Pada mau ngapain nih di sini? Pada mau ngapain nih di sini semuanya nih? Ronta-ronta, terus gua datang, agak tenang tuh sedikit tuh. Terus matanya tatapannya kosong tapi tajam ya gimana ya ceritanya dia bilang. Pokoknya ngelihatnya kayak bukan dia deh tapi tajam gitu ngelihat gue gerak, dia ngeliatin gue gitu. Ya, sampai akhirnya gue tuh berinisiatif, coba deh ada nggak ini minuman mineral botol atau apa gitu, apa yang gelas, coba kita bikinin air doa, siapa tahu bisa ngebuat si Aris ini tenang nih. Paling enggak sampai ada nih saudara-saudaranya yang lain yang datang ke sini, ya insya Allah nanti bisa meredakan deh atau bikin dia sembuh. Ya saat itu memang kondisi kantor masih banyak orang. Jadi ada teman-temannya, terus ternyata ada manajernya juga yang saat itu memegangin si Aris ini, tapi Bang Bons nggak tahu. Ya, jadi malah minta tolong ke manajernya tuh. Pak, bisa Pak, ini ada air mineral yang botol kecil atau yang gelas ini kita kita berusaha deh kita coba saya bikin air doa nih, insya Allah bisa bikin dia tenang. Saat itu ketemu yang tanggung ya, yang segini nih, Bang Bons cerita, ada tuh akhirnya yang kecil, gue buka, gue bacain doa tuh, gue bacain doa dan ayat-ayat rukyah, terus gue coba mau minumin, nah pas gue mau minumin itu tuh melek matanya melotot tuh, matanya melotot ngeliat gue, terus dia sambil bilang, air apaan tuh? Lu mau ngapain gue dengan air itu? Apaan air itu? Buang, buang. Mau ngapain gue lo ngasih air gituan segala? Ya Bang Bon saat itu ya mundur 1 2 langkah ya, sambil akhirnya oh ya udah nanti aja deh di minuminnya nih, ditutup sama Bang Bons itu tetap melotot, tetap itu tangannya meronta-ronta, tapi karena udah ditahan ya sama teman-temannya itu, soalnya memang pas ditahan katanya tuh sempet tangannya kelepas, salah satu hampir kepukul gitu loh. Nah, si Aris ini perawakannya tuh kecil gitu loh. Kalau udah cewek kecil. Kalau dalam keadaan normal nggak mungkin sampai bisa sebesar itu tenaganya, apalagi nih yang nahan rata-rata cowok gitu. Yang badannya beberapa juga ya terbilang berisi lah.
Sampai teman-teman yang nahan juga bingung nahannya gimana kan, karena perempuan, terus temen yang perempuan ya jadi agak ketakutan. Tapi akhirnya tetap disodorin tuh ke Aris tuh, air mineral botol tadi. Itu langsung diambil, terus diremes gitu langsung. Sampai itu airnya muncrat, padahal tadi udah ditutup ya. Tutup botolnya itu sampai keluar dan botolnya itu sampai banyak itu, terus dilemparin ke Bang Bons sambil bilang kalimat yang tadi lagi, ini air apaan nih? Lu mau ngapain gua? Lu mau ngasih gua apaan ini? Karena tangannya udah kelepas satu ya. Sambil megang itu sambil ngacak-ngacak tetap gerakannya yang satu masih dipegang. Akhirnya ditangkap lagi tuh. Bang Bons itu tuh membaca beberapa ayat Al-Quran dan akhirnya nggak lama pingsan lagi si Aris ini. Nah ya, saat pingsan itu nggak berapa lama gue datang gitu. Makanya gue tanya ke Bang Bons, oh gimana kondisinya? Ya tadi itu yang kayak gue ceritain, Jod. Terus awalnya gimana? Ada yang cerita nggak nih teman-teman kantornya? Eh, ya ada salah satu teman kantornya akhirnya menjelaskan, begini nih Mas, kondisi kantor kita hari ini memang full loaded banget dari pagi. Jadi pekerjaan tuh banyak yang menumpuk, terus memang targetnya pun harus diselesaikan hari ini, harus selesai, dan target yang kemarin pencapaian pun harus selesai hari ini. Ya beberapa dari kami ini termasuk Aris ini memang sempat nggak makan siang saat beristirahat tadi. Jadi mungkin karena perutnya kosong dan pekerjaannya emang full banget gitu. Jadi dicampur mungkin pusing dan keadaan kerjaan yang banyak gitu. Tambah dia nggak makan siang. Nah kejadian ini kelihatan itu sekitar lepas sholat asar. Jadi sekitar jam setengah empat, jam 4 kurang deh. Nah, ini saya ngelihat si Aris ini udah tiba-tiba kok banyak diem habis sholat. Padahal sebelumnya pagi memang kita sambil kejar itu ya kerjaan tuh cak 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 sini semuanya bergerak gitu, semua bekerja full konsentrasi dan untuk memenuhi target kantor ini. Dia kok kelihatannya malah mulai bengong, bengong, bengong sampai kurang lebih jam setengah lima itu udah kayak kelihatan orang ngeblank tuh. Jadi ditanya itu diem, diem gitu, nggak ngerespon, terus matanya mulai kelihatan kosong. Dan sekitar jam 5 lewat, dia izin ke toilet. Nah, setelah keluar dari toilet tuh, pingsan nih si Aris. Ya kita kan ngedenger tuh ada suara jatuh, apa ya pikir, pas dilihat, oh ya Aris nih pingsan. Ya kita samperin dong nih beberapa teman, ya kita kasih minyak angin deh, mungkin di sedikit di bawah hidungnya supaya dia sadar gitu. Ada yang di teman yang perempuan yang ini, mbak ini sempat kayak ngurut-ngurut gitu. Ya, nggak lama melek. Nah begitu melek, ya udah tuh langsung teriak-teriak, lu pada mau ngapain semua nih? Ini gua di mana nih? Ini gua mau bawa orang ini nih. Ini pada ngapain nih semua nih? Ya itu meronta-ronta gitu sampai akhirnya nggak lama ya Mas ini nih Mas Bona ya. Ya Mas Bona ini datang dan berusaha nandangin, ya coba deh sambil dipegang. Dan ternyata ya tetap meronta-ronta gitu. Ya kondisinya sekarang begini nih Mas. Akhirnya gue coba nyamperin, terus saat itu seingat gue tuh gue megang jempol kakinya gitu. Biasanya gue tuh kalau perempuan kenapa gue megang bagian kaki, pengalaman gue saat meruqyah tuh, kaki itu kan banyak saraf-saraf ya. Jadi kalaupun ada energi negatif yang menghambat energi seseorang tuh bisa ketahuan perubahannya. Apalagi saat kita memegang salah satu bagian
jari atau telapak kaki itu kita bacakan ayat-ayat ruqyah, itu biasanya langsung bereaksi tuh. Apabila orang itu entah kena santet ataupun ketempelan atau apapun itu. Saat itu gue ingat gue pegang jempol kakinya di bagian kanan. Dingin kakinya, dingin. Gue baca Bismillahirrahmanirrahim. Langsung melotot tuh dia. Langsung melotot. Ngeliatin gue terus senyum-senyum. Apa ya, senyum-senyum sinis gitu. Gue pegang. Terus gue bacain Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan Anas. Udah gue bacain, dia senyum-senyum. Terus pada akhirnya ngomong nih si Aris. Lo mau ngapain gue? Gak akan mempan. Lo mau ngapain? Mau ngusir gue dari badan orang ini? Gak akan mempan. Gue udah seneng sama orang ini. Gue seneng di badan ini. Ya, gue sih gue biarin aja dia apa tuh yang makhluk itu berbicara ya melalui si Aris ini. Gue tetap melantunkan ayat-ayat ruqyah sambil tetap gue pegang jempol kakinya. Saat itu mulai agak menghangat ya. Begitu agak menghangat, ya nadanya malah makin keras tuh dia. Mau ngapain lo? Gak ada efeknya lo baca kayak begitu. Gak ada pengaruhnya ke gua. Ngapain lo baca Al-Quran? Kalau lo mau ampuh emang, lo bacain gua Injil. Ya kaget ya semuanya ya. Ya Aris ini agamanya Islam gitu loh. Dan ternyata yang masuk ke dirinya saat itu adalah jin kafir, bukan jin Islam. Tetap gua nggak peduliin, gua tetap baca ayat-ayat ruqyah terus gitu. Dia agak meronta tapi tetap ketawa-ketawa ke TV, lu ngapain, lu ngapain gitu. Terus dia ngomong kayak begitu, gua tekan sedikit, baru kayak agak merintih ya. Ah, lu ngapain lu, mau ngapain? Nggak akan berguna apa yang lu baca. Pingsan dia. Ya mukanya kelihatan pucet banget ya. Kantong matanya kelihatan agak menghitam gitu. Teman-temannya juga nanya, ini gimana nih mas lanjutannya? Oh iya ntar kita coba lagi setelah dia sadar. Ini biarin dulu dia beristirahat sambil coba ada itu lagi nggak air mineral atau air minum apa lagi, kita biar saya juga buatin air doa lagi. Nggak lama setelah itu suaminya datang. Suaminya datang, nanya keadaannya di gimana, ini gimana kondisi awalnya segala macam. Lagi ngobrol-ngobrol dengan suaminya, nggak lama Bang Maul pun datang. Ya Bang Maul waktu itu alhamdulillah dia juga diberi kesehatan ya, sama ada waktu buat datang karena kan lumayan jauh dari Durensawit ke kantornya itu makan waktu sekitar 1 jam lebih lah. Tapi dia bilang sih di perjalanan alhamdulillah nggak terlalu macet gitu. Ya nanya ke gua, ke Bang Bons gimana, nanya ke orang-orang juga kejadiannya, ya udah dijelasin kayak yang tadi. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, tiba-tiba melek lagi nih si Aris kan, melek melotot, ngeliatin suaminya melotot, ke gue, ke Bang Bons, ke Bang Maul juga melotot gitu kan. Suaminya sempat ngomong, kamu kenal aku nggak? Kenal nggak nih sama saya? Mau ngapain di badan istri saya? Baru ngomong begitu langsung senyum. Jadi lo suaminya yang udah nyakitin dia nih selama ini. Makanya gue mau bawa aja dia nih, karena lo sebagai suaminya udah nyakitin dia, nggak perhatiin dia. Buat apaan lo jadi suami nggak merhatiin istri? Suaminya refleks, astagfirullahaladzim. Lu ngapain lo sampai giniin istri gue?
Ya Bang Maul saat itu juga langsung membacakan doa-doa ruqyah dan ayat-ayat Al-Quran lainnya. Gue juga akhirnya kita di lorong yang sempit itu ya, 120 kurang lebih segini ya. Segini ya kurang lebih itu. Yang segini nih lorongnya, nggak terlalu besar. Suaminya langsung gerak ke posisi belakangnya Aris ya, menjaga, takut kalau tiba-tiba pingsan atau merontak ke belakang begitu. Bang Bons itu ada di sisi kirinya ya, dari si Aris tuh mepet tembok sini. Gua sama Bang Maul ada berhadapan jadinya sama si Aris. Bang Maul bacain terus ayat-ayat ruqyah, terus ayo kita bareng-bareng yuk. Bang Mas semuanya yuk kita bareng-bareng yuk baca baca ayat ruqyah sama ayat Al-Quran. Terus tuh meracau berceloteh aja tuh. Ya, jadi jin yang ada dalam tubuhnya Aris ini terus ngomong, lu ngapain lu? Semuanya lu nggak akan berguna lu baca-bacaan kayak begitu. Kan gue udah bilang tadi, kalau mau ngusir gua, jangan baca Al-Quran, percuma. Gua apal, lu juga lagi ngapain suaminya. Suami nggak berguna lo. Istri lu sampai kayak begini nih gara-gara lu nih. Terus dibacakan doa sama Bang Maul, sampai tuh pada titik megang mencet telapak kakinya di bagian tengahnya ya, telapak kaki itu di sini. Pegang terus kenceng-kenceng teriak, ah ngapain lo nih, ngapain gua lo, panas nih, gua udah seneng banget sama cewek ini, gua udah demen sama badannya, cewek ini kan cantik makanya gua seneng sama dia, udah gua bawa aja dia, gua mau bawa dia sekalian karena gua seneng sama dia. Itu kondisinya si Aris tuh, dia kesurupan itu walaupun tangannya sempat dipegang ya sama suaminya, itu ngebrontak langsung nyekek gitu, nyekek lehernya sendiri. Cengkramannya bener-bener kuat kayak orang nyekek begitu ya, nyekek. Suaminya akhirnya sampai berusaha ngelepasin tangannya si Aris itu sambil baca beristighfar, bersolawat terus. Ditekan terus kakinya saat itu sama Bang Maul sambil terus, wah seneng sama cewek ini, gue seneng sama cewek ini, ngapain lu semuanya mengusir gua dari badan ini. Terus ditekan, ditekan, ditekan sambil digeser jadinya ya. Ditekan, digeser, digeser-geser dia teriak, "Ah!" Setelah teriak itu sempat pingsan Aris. Pingsan beberapa saat, terus suaminya mencoba ngasih air mineral ya, saat itu dari gelas, mencoba ngasih air, tapi karena dia keadaannya pingsan jadi sempat pakai sendok sedikit, masuk sedikit gitu. Air tadi udah dibacakan doa, masuk sedikit, sempat sadar Ari saat itu, terus ngelihat suaminya, ayah udah di sini, maafin bunda ya, ini bunda nggak mau sebenarnya kayak begini. Suaminya ngejawab, oh iya iya nggak apa-apa. Tapi nggak lama si Aris langsung jawab lagi, iya ya maafin ya bunda juga nggak mau kayak begini. Lu semua pada mau ngapain? Gue udah suka sama cewek ini. Gue udah suka sama badannya. Badannya tuh adem, badannya adem. Makanya gue suka. Saat itu akhirnya Bang Maul cepat bergerak, ngambil posisi di belakang badannya Aris ya. Jadi sama dengan suaminya, posisinya di punggungnya. Langsung dibacakan ayat-ayat ruqyah dan ayat-ayat Quran lainnya sambil ditepuk, lu udah nggak semestinya di sini, lu udah harus pergi dari tubuh ini, dan emang lu mau ngapain di sini, sambil tepuk begini ke sisinya. Agak ngejerit tapi tetap ngelawan, melakukan perlawanan sampai dia bilang, iya gua ini kan cewek,
Gue emang suka sama dia karena emang badannya dia ini enak, adem, beda sama badan-badan yang lain yang ada di sini. Makanya gue seneng sama dia di sini. Gue seneng di badan ini. Lu pada mau ngapain makanya ngusir-ngusir gue. Tetap ditepuk bagian dadanya sampai akhirnya terus dilakukan itu dan akhirnya udah cukup ya gua keluar. What? Keluar. Pingsan langsung Aris saat itu. Ya kembali suaminya terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran di telinganya. Bang Maul juga ini coba deh ada air ini enggak apa yang manis-manis minuman buat balikin energinya dia nih, kasihan dari tadi kan. Ya gua sama Bang Bons tuh sempat bergerak. Ini ada apa nggak ada teh atau ada teh manis sih? Nggak apa-apa deh kita buatin nih. Akhirnya Bang Bons waktu itu yang bergerak ngebuatin. Gue tetap menjaga di bagian kaki. Ya saat Bang Bons membuat teh manis tadi, tiba-tiba si Aris kebangun tuh, matanya melotot, ngeliatin sekeliling, ngeliatin semuanya, terus ngomong, saya sedih deh. Kok selama ini nggak ada yang pernah ngedoain saya. Anak-anak saya juga nggak pernah ngedoain saya. Apa mereka udah lupa ya semua sama saya? Hah, hening tuh, sempet hening sekejap. Karena kita pikir udah satu tuh ya. Yang tadi masalah sempat si Aris mau dibawa karena nyekek lehernya sendiri. Dan yang sekarang cara bicara, nada bicaranya tuh beda gitu. Ini siapa lagi gitu kan? Bang Bons akhirnya datang tuh sambil bawa teh manis hangat, diletakin dulu sebentar. Refleks tuh nanyain, loh kamu siapa? Kamu yang tadi bukan? Eh, yang tadi yang mana ya? Ini saya sedih banget ini. Kok saya sama sekali nggak ada yang ngirimin doa ya buat saya, anak saya atau istri saya juga kok nggak ada yang ngirimin doa ya buat saya ya. Bingung kita kan semua gitu kan, ngirimin doa. Ini karena kejadian apa gitu kan. Terus akhirnya Bang Mus nanya lagi loh, kamu dari mana? Kok bisa tiba-tiba masuk ke badan atau ke tubuh ini? Ya udah kamu keluar aja, nggak usah ngeganggu. Kok tiba-tiba kamu main masuk aja? Ya Aris yang saat itu kesurupan, lanjut lagi dia ngejawab. Ini saya yang waktu itu mati ditabrak sama truk. Saya sedih banget. Kok sampai sekarang nggak ada yang ngirimin doa ke saya ya? Ini saya tunggu-tungguin padahal loh. Ada yang ngirimin doa ke saya. Ditanya lagi sama Bang Bons, lanjut juga dengan Bang Maul. Ya terus kamu ngapain di badan cewek ini? Tiba-tiba kamu masuk. Iya, tadi saya juga ngerasa kok perempuan ini badannya adem gitu. Terus saya lihat dari jauh kok dia kelihatannya tuh putih, bersih gitu. Ya akhirnya ya karena adem dan bersih, putih ya saya masuk aja gitu.
Ya saat masih ada pembicaraan itu, gue sempet nanya tuh sama security, "Pak, emang bener Pak ada kecelakaan? Entah beberapa hari atau beberapa minggu yang lalu di sekitaran sini." "Oh iya Mas, bener Mas. Ada kecelakaan tuh nggak jauh dari sini kok tuh di tikungan yang sebelah sana tuh, tikungan yang sebelah sana." "Bener Pak, ya itu bapak-bapak, korbannya?" Gua bilang. "Iya bener bapak-bapak." "Kenapa emang Mas?" "Ini ya, eee, yang tadi tuh ngomong tuh, tapi kalau kecelakaannya sih bener sih, korbannya bapak-bapak bener." "Itu ya Mas ya, yang lagi ngerasukin, Ibu Aris itu ya?" "Iya mungkin sih Pak, dia sih ngomongnya begitu tapi bisa aja bohong sih," gue bilang gitu kan. "Iya Pak, tapi bener kecelakaannya bener." "Oh iya deh Pak." Akhirnya gua kasih tahu lagi ke Bang Mun sama Bang Maun, dilanjutin, "Ya udah sekarang, kamu maunya apa nih supaya kamu nggak ngeganggu tubuhnya perempuan ini lagi?" Eee, dia ngejawab, "Ya saya sebenarnya nggak mau ngeganggu, saya tuh cuma nunggu didoain aja, saya nunggu doa dari keluarga saya, dari anak dan istri saya. Ini kok saya belum ada yang ngirimin doa lagi nih, sedih saya." Ya udah akhirnya Bang Maul melanjutkan, "Ya udah ya Pak, eee, kita kirimin doa nih ya semua yang ada di ruangan ini yang melihat kepada Bapak, semoga Bapak amal ibadahnya diterima, diampunkan segala dosa-dosanya dan anak, keturunan, dan keluarga Bapak juga mendoakan Bapak dan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha." Oh, iya 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 iya, iya iya, boleh 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 boleh. Setelah itu langsung, dipimpin oleh Bang Maul, kita mengirimkan Al-Fatihah untuk beliau ya, untuk Fulan bin Fulan yang menjadi korban kecelakaan di sekitaran daerah itu. Setelah membacakan Al-Fatihah, selesai Al-Fatihah dibacakan, langsung lemes tuh, ya Haris. Pingsan lagi. Saat pingsan di kesurupan yang kedua ini, akhirnya ya suaminya memberikan teh manis anget tadi yang udah dibuat, sama pakai sendok sedikit-sedikit ke bibirnya. Saat itu memang Haris agak jadi kelihatan lebih seger sedikit ya. Dia sadar terus sempat ngobrol tuh dengan suaminya. Suaminya nanya, "Kamu gimana, udah enakan belum?" "Ya, ya nih aku udah enakan kok. Tapi badan lemes aja nih, lemes banget." "Ini coba deh diminum lagi nih, teh manis angetnya buat gantiin energi." Baru minum 1, 2 teguk, selesai, dikasih ke suaminya, nggak lama pingsan lagi si Aris. Ya saat itu gue, Bang Bon, Bang Maul ya menganggap bahwa itu karena kelelahan aja gitu ya. Istri gue yang saat itu nemenin gue kan ke situ, ya berada posisinya agak jauh di belakang gue gitu. Nggak lama setelah pingsan itu, yang kedua, itu si Aris bangun lagi, matanya langsung melotot lagi gitu. Bangun, tangannya begini, melotot, sambil ngeliat kiri, kanan gitu. Terus melakukan gerakan. Sambil Aris melakukan gerakan itu tuh, semilir itu tercium bau sampah basah yang kalau di tempat sampah kita yang udah lama itu baunya santer banget. Dan yang nyium itu ya nggak gue doang gitu, yang nyium juga bukan Bang Maul doang atau Bang Bons doang, tapi satu ruangan itu yang di lantai 2 itu mencium semua bau sampah tersebut.
Terus dia bergerung gitu. Suaminya tetap ngejaga di belakang, takut khawatir dia ngamuk ada tindakan yang lebih fatal gitu kan kepada diri dia sendiri. Ya kita langsung waspada tuh semuanya kan. Akhirnya Bang Mau berinisiatif nanya tuh, "Eh, kamu, kamu makhluk dari mana? Ngapain kamu ada di tubuh wanita ini? Ngapain kamu ada di tubuh perempuan ini? Ya kamu nggak harusnya ada di dalam tubuh perempuan ini. Kamu keluar aja. Kamu mau keluarnya secara halus atau mau dipaksa nih?" Saya yang ada di depan. Saya yang berasal dari tong sampah yang ada di depan. Hah? Kok bisa lu yang ada di tong sampah di depan, ngapain masuk ke badan perempuan ini? Emang tempat lu di sana? Ya lu tempat lu di sana aja, ngapain masuk ke dalam badan perempuan ini? Mendingan lu keluar atau emang harus gue paksa nih Bang Ol ngomong kayak begitu? Sambil Haris tetap cara ngomongnya kayak begitu ya saat kesurupan. Nggak pernah dijaga kebersihan. Rok. Saya seneng sama perempuan ini karena memang badannya wangi. Tempat saya kotor, bau. Saya mau tetap di badan perempuan ini. Saya mau tetap di sini. Wah, matanya itu yang melotot, mandang ke kita semua. Terus bau sampahnya itu menyengat banget. Saat itu suaminya akhirnya yang refleks ngomong, "Kamu kalau memang berasal dari tempat sampah sana, ya kamu di sana aja. Memang karena kan tempat kamu di sana. Ngapain ada di badan istri saya? Nggak ada haknya kamu di sini. Kalau nanti masalah sampah harus diangkutnya kapan dan dibersihin, nanti saya sampaikan ke orang kantor sini." Tapi badan perempuan ini wangi dan adem. Saya tetap mau di sini, di tempat saya. Ya langsung karena sudah dikasih tahu nggak mau dia keluar, saat itu juga ya kita bacakan doa-doa ruqyah lagi, kita bacakan ayat-ayat suci Al-Quran lagi, dan nggak berlangsung lama, ya ya kayak tadi tuh, ya udah, ya udah, ya sudah saya mau balik lagi ke tempat saya. Badannya jadi panas, nggak kayak tadi ada gua panas, panas. Setelah itu pingsan lagi si Aris. Ya kasihan ya ngelihat adik sepupu gua perempuan yang badannya lebih kecil dari gue ya, emang badannya kecil gitu loh. Pasukan udah 3 kali ada jin itu masuk ke luar, masuk ke dalam tubuhnya, dan di yang pingsan ketiga ini lumayan agak lama pingsannya. Ya suaminya alhamdulillah tetap menemani dia, membacakan salawat, syahadat, istighfar, dan ayat-ayat suci Al-Quran yang lain sambil ngipasin gitu karena mulai kelihatan keluar keringat-keringat, bulirnya agak besar ya saat itu ya di dahinya gitu kan, keringetan.
ambilin tisu buat dielap mukanya, saat dielap mukanya, tiba-tiba melek lagi si Aris matanya, tapi tetap tatapannya kosong gitu loh, belum tatapan yang orang sadar. Kita masih curiga pas ngelihat melotot itu, bangun bangun dipapa sama suaminya tuh sampai dia duduk lagi gitu kan. Sebentar ngeliat ke depan, menyeringai lagi senyumnya. Eh, kalian pada pada mau ngapain sih ada di sini? Ih, aku suka nih di badan ini, badannya adem banget deh. Enak, adem banget deh, cantik lagi nih. Dan ternyata sekarang yang masuk ke tubuhnya si Haris itu adalah jin banci. Ya kita nggak nyangka ya dan nggak pernah tahu sebelumnya bahwa ada jin tuh yang ternyata ada banci juga gitu. Gerak-geriknya, tangannya begini, kadang dia bergerak begini. Nggak brutal gerakannya gitu. Jadi, ngapain? Udah enak banget nih. Aduh banget nih di badan ini. Akika suka, enak, adem, cantik juga nih. Mukanya cantik, kepribadiannya cantik. Ya kita heran ya kok bisa gitu loh masuk lagi jin yang lain. Ini jin yang keempat berarti masuk ke tubuhnya si Aris. Ya alhamdulillahnya di yang keempat ini saat dibacakan ayat-ayat ruqyah itu nggak lama dia cepat keluar gitu. Jadi dia cuman istilahnya entahlah ya, istilahnya mampir atau sambil lewat karena tertarik akhirnya nempel masuk ke badannya si Aris. Kita bacakan ayat-ayat ruqyah, kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an, pada akhirnya, "Iya udah, iya panas, ini panas, udah, aku mau keluar aja, udah iya, aku keluar nggak mau ganggu lagi." Nggak lama keluar, dan setiap keluarnya jin yang dari dalam tubuhnya tuh, nggak mudah si Aris tuh jadi pingsan lagi gitu. Si Aris pingsan lagi, ini karena udah lelah banget ya, yang keempat ini setelah keluar pingsannya tuh jauh lebih lama si Aris. Ya suaminya tuh natap istrinya itu kelihatan ya sedih, gitu. Kasihan karena kan udah dari pagi saat itu yang keempat itu kurang lebih hampir jam setengah 9 malam ya. Satu, dua, tiga, empat bergantian keluar masuk. Nah, tempat ini si Aris tersadar, sempet minum air teh hangatnya, teh manis hangatnya, terus sempet berbincang ke suaminya, ya aku capek nih, ya udah capek banget deh. Ini badan juga pada ngilu, badan pada sakit, kepala aku juga pusing nih. Aku mau ke toilet dulu dong, aku mau ke toilet, nih mau pipis dulu. Akhirnya ditemenin sama suaminya ke toilet, ditungguin. Ya toiletnya juga nggak seberapa jauh ya dari kondisi si Aris tempat pingsan tadi ya. Keluar dari toilet, terus ya duduk di situ juga, duduk lemas, dia senderan ke tembok saat itu. Tembok lorong, senderan sambil minum tehnya sedikit, sedikit. Ih kok capek banget ya badannya. Emang tadi ada apa sih kesurupannya, apa aja sih kata si Aris. Suaminya cerita, ya adalah beberapa tapi ya udah yang penting kamu nih sekarang sadar nih. Ya kan, sadar kan? Iya nih. Tapi masih lemes banget nih. Mau dong diurut nih ya kakinya pegel.
Nah, oh iya iya. Nah saat diurut sama suaminya nih, kakinya, tiba-tiba senyum menyeringai lagi gitu, senyum sinis lagi ngeliat suaminya gitu. Yang ya kita yang tadinya udah merasa tenang, ngerasa seneng ya, maksudnya si Aris sudah balik lagi sadar sepenuhnya, jadi khawatir lagi tuh sama kondisinya dia. Karena langsung matanya agak melotot tegas gitu, senyum-senyum sinis gitu sambil ngomong, "Eh, lo ngapain lo? Ngurut-ngurut kaki gua? Ngapain lo? Ini juga nih semua ngapain nih? Pada di sini nih. Pada ngapain nih semua di sini? Lu tuh, lo ngapain lo? Bukan jaga lo di bawah lo. Lu juga nih, lu lakinya nih. Gimana sih lo sama bini lo? Ini siapa nih? Ini siapa nih? Ini siapa nih?" Sambil nunjuk beberapa orang. Ya di situ kelihatan ada satu security tuh yang ditunjuk. Bilang ngapain lo? Bukan jaga di bawah. Itu kayak kenal tuh sama logatnya tuh orang. Jadi security-nya bilang, ini kayaknya saya kenal nih Pak. Ini kayak yang waktu itu sempat ribut-ribut preman sini emang nih. Akhirnya ya ada kasus ya dia ribut. Akhirnya dia meninggal deh. Emang meninggalnya nggak jauh nih dari di komplek ruko ini nih di pojokan sana. Ah serius Mas? Iya. Namanya si A gitu. Coba deh Pak, siapa tahu disebut namanya. Nanti dia tahu, coba deh. Yaudah, suaminya saat itu langsung bacain ayat-ayat suci Al-Quran ya. Bang Mal juga akhirnya ngomong, eh lu nih si A ya? Yang orang sini. Iya, gue emang orang sini. Lu pada ngapain lo di sini lo? Lu pada ngapain nih di sini nih? Lu mau gangguin gue lo? Juga nih lakinya nih. Mau gangguin gue ini, semuanya nih di sini nih. Sambil nunjuk-nunjuk beberapa orang yang ada di ruangan itu. Akhirnya Bang Maul nerusin ya perkataannya, nggak gitu Bang. Ini kan kita di sini memang karena nih perempuan ini kan lagi keadaannya lagi nggak sehat nih. Nih abang juga ada maksud apa nih? Ada di dalam perempuan ini. Ya dia ngelanjutin, kagak, gue nggak ada maksud apa-apa. Ya emang nggak tahu nih, ini perempuan nih badannya beneran nih, adem banget nih perempuan. Dan ternyata cantik juga lagi. Ini lu ya, lakinya ya. Suaminya ngejawab, iya bang, aneh lakinya. Nih saya mohon nih bang, jangan ada di dalam badan istri saya. Kasihan nih istri saya keadaan kondisinya kurang sehat. Dia lagi banyak pikiran jadi minta tolong bang biar abang nggak ini dia ada di dalam badan istri saya. Oh gitu jadinya. Ini lo lakinya nih emang bini lo nih ya bener ya ini bini lo ya. Iya bang ini bini aneh bang. Suaminya ngejawab gitu. Ya udah lu jagain deh baik-baik nih bini lo nih. Adem banget bini lo ini badannya cantik juga bini lo. Gua kagak tahu gua tiba-tiba bisa ada di dalam bini lo. Yang jelas gua ngasih tahu aja lu pada ngapain jangan jangan pada ganggu-ganggu jangan pada ribut-ributin pada rese-rese di daerah sini ya nanti urusannya sama gue ya enggak kok kita nggak mau ganggu macam-macam kok cuman ini kan lagi mau ini nyehatin bini saya nih lagi nggak enak badan ya udah gua cabut ya gua pergi dulu ya buat keluar tuh nggak lama langsung ngejeblak lagi si Aris ke belakang alhamdulillah suaminya tetap ya menjaga di belakang jadi ngerebahin. Dan saat itu kondisinya Aris itu kelihatan udah lemes, udah lemah dan mukanya tuh udah pucet banget. Banget kelihatan bibirnya mulai kering gitu. Suaminya kelihatan udah khawatir banget harus gimana. Yang kelima ini, pingsannya si Aris ini lumayan 5 sampai 10 menitan lah
Kalau nggak salah ya, dia tertidur itu kelihatan bibirnya udah mulai mengering, matanya juga kelihatan capek banget, mukanya pucat, terus dingin ya badannya jadinya kayak orang kurang energi, kurang tenaga. Nah, tersadar, ngobrol lagi sama suaminya, ditawarin makan sama suaminya. Bun, ini kamu mau makan apa bun? Nanti dicariin deh, dibeliin. Ya nih aku lapar, kayaknya pengen makan bubur ayam deh. Boleh nggak? Bisa dimintain tolong nggak? Maaf ya, gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Akhirnya kita nih minta tolong sama security-nya. Security juga saat itu gerak cepat ya, security di kantornya si Aris ini. Oh iya Pak, udah nggak apa-apa, saya yang beliin Pak, saya yang cari. Kayaknya ada nih nggak jauh dari sini nih. Ya, agak ke arah sana deh, dekat-dekat pom bensin. Udah, security-nya bergerak cepat. Nah saat security-nya lagi ngebeliin bubur tuh, kita kan ngobrol-ngobrol ya. Ya Aris gimana Riz keadaannya? Ini lemes banget nih lemes banget nih Maul. Iya lemes banget nih Bang Maul. Iya, tadi gimana kondisinya? Sekarang udah enakan belum? Ya, ini mudah-mudahan habis ini kita baca doa nih semuanya memohon keselamatan, mohon berlindung kepada Allah ya buat Aris supaya nggak ada gangguan lagi nih. Karena kondisinya kayaknya udah lemah banget ya. Iya nih, lemes banget nih aku nih. Ini aduh, angkat tangan aja udah susah. Oh iya, jadi yuk kita mulai berdoa yuk. Siap ya, Aris ikutin aja ya, ikutin Aris ya. Iya, iya. Nah, aku ikutin juga kok. Sambil kelihatan itu badannya udah lemas, lunglai gitu ya. Matanya agak kosong, mukanya pucat gitu. Kita bacain ayat-ayat suci Al-Quran, memohon perlindungan sama Allah. Baru beberapa ayat ya, tiba-tiba melotot lagi si Aris. Itu tangannya langsung ngebrontak. Jadi suaminya itu di samping tuh wah, sempat kepukul gitu loh. Wah, sempat kepukul. Tangannya yang satu bergerak, akhirnya sempat lonjok tembok. Ini malah sekarang setengah berdiri. Lo semua nantangin gue lo di sini. Belum tahu nih gue nih. Gue yang jagain gedung ini. Gue yang jagain wilayah sini. Semua lo ya. Pada mau ngusir gue. Mau nantangin gue. Serentak kita semuanya beristighfar ya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Robbi. Masih aja nih dia kesurupan gitu. Masih aja dia bisa ditumpangin oleh jin gitu. Memang sih kondisinya saat itu udah lemah banget. Mungkin agak kosong ya. Karena lemah, pucat, lunglai. Tapi saat itu langsung bertenaga tuh. Semuanya lo ya. Mau nantangin gua. Mau ngusir gua dari sini. Kayak berkacak pinggang itu apa ya? Ambil tolak pinggang begini. Mengusir gua dari sini. Ya dengan waspada kita semua akhirnya uh, tetap membacakan ayat suci Al-Quran, ayat-ayat rukyah sambil Bang Maul bilang dan Bang Bona juga ya melanjutkan, abang dari mana bang? Kita nih nggak ada maksud ngusir, kita cuman mau bikin sehat ini perempuan, nggak ada maksud ngusir siapapun di wilayah sini, apalagi yang ngejagain memang udah lama lebih dulu dari sini. Bohong lu semuanya. Buktinya lo tadi lo bilang pergi lo keluar dari badan perempuan ini. Lu juga lo katanya keluar-keluar aja dari sini. Lu bilang nggak usah ada di sini lagi. Bang Bonang lanjutin. Oh itu maksudnya buat yang lain tadi, Bang. Tadi ada sebelum abang nih, ada di dalam perempuan ini, ada yang lain Bang yang ada di dalam perempuan ini. Makanya kita bilang
yang nggak mustinya ada di dalam perempuan ini. Ya termasuk Abang juga nih Bang, Abang emang sebenarnya dari mana nih dan kenapa ada di perempuan ini? Dia langsung berdiri, kacak pinggang, tolak pinggang lagi. Gue penguasa di sini. No, rumah gue ada di belakang. Rumah gue tuh di belakang. Ada di pohon rambutan. Dan tadi itu pas ini perempuan ke kamar mandi, gue lagi ada di kamar mandi. Ini perempuan gak lihat-lihat, main langsung nyiram-nyiram aja ke kloset. Gue jadi kesiram. Makanya gue ada di badan ini. Gue pengen balas dendam nih sama dia. Ngapain dia main nyiram-nyiram tempat gue? Kagetnya bukan main ya. Itu yang tadinya si Aris yang udah lemes, itu bener-bener bertenaga itu. Seperti pegang sama suaminya aja sampai tetap dia bisa ngelepas. Bang Bona sempat megang, tetap aja dia ngebrontak. Tadinya lemes gitu kelihatan mulai sampai bisa setengah berdiri. Ya kita semua akhirnya makin keras membacakan ayat-ayat ruqyah, membacakan ayat suci Al-Quran yang lainnya. Sambil Bang Maul bilang, oh iya, dia kan nggak sengaja Bang, nggak ngelihat ente, dan juga nggak tahu kalau memang ente ada di situ. Nggak ngasih tanda kan, nggak ngasih bau atau apa, atau bunyi kan enggak. Pokoknya gue nggak mau tahu, ini perempuan memang udah ngeganggu tempat gue. Dan lu juga semua tiba-tiba mau ngusir-ngusir gue. Enak aja lo, gue udah duluan di sini. Ya akhirnya Bang Bona ngelanjutin, enggak Bang, kita nggak mau ngusir Abang, Abang bisa aja. Ya udah Bang di pohon rambutan, yaudah ya Abang balik aja ke pohon rambutan tadi. Ya kalau memang Abang ada di kamar mandi, ini gimana caranya Bang biar nggak ke kamar mandi nanti orang kamar mandi tiba-tiba Bang ke siram lagi atau gimana? Ya lu kan bisa ketok-ketok dulu tuh pintu kamar mandi kalau belum masuk. Selonang-selonong aja lo. Agak mau gue masih ada di badan ini dulu gue. Gue mau ada di badan ini dulu. Emang adem ini badan ya. Beda sama yang lain yang ada di sini. Ya Bang Maul akhirnya dengan tegas bilang, ya ente nggak boleh ada di badan perempuan ini Bang. Udah Bang, Abang balik aja ke tempat Abang di mana di pohon rambutan. Ya udah, yuk kita anterin deh ke sana deh gitu. Agak mau, gue masih ada di sini. Gue pengen di badan perempuan ini dulu. Gue temen sama badannya. Adem soalnya. Akhirnya Bang Maul bilang, "Weh nggak bisa, Abang udah buruan balik dan jangan ganggu perempuan ini lagi dan jangan ganggu orang-orang yang bekerja di sini. Karena orang-orang ini nih bekerja untuk keluarganya tanpa ada maksud mengganggu posisi si Abang ini kan." Ah, banyak ngomong loh. Tiba-tiba kayak posisi bersilat tuh si Aris yang kesurupan ini. Posisi bersilat. Ya Bang Maul refleks, ya gua juga Bang Bon yang ngejaga-jaga ya. Suaminya akhirnya bergeser tuh di main posisi silat gini kayak 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 pendekar silat gitu jadinya gerakannya. Persis banget pendekar silat. Bang Maul refleks bersiap juga ya dengan posisi karena takut ada serangan gitu sambil terus melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, ayat-ayat lainnya gitu. Makin lama makin keras, makin keras, makin keras. Sempat ini Aris yang kesurupan itu melakukan gerakan-gerakan silat karena selain Bang Maul yang membaca ayat suci Al-Quran dan ayat ruqyah, ya kita semua yang ada di ruangan itu ya mengikuti bacaannya gitu loh. Lama makin keras sampai dia ah ya, aduh, iya 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 iya, ya udah ya udah, ya udah ya udah ya udah, lu jangan ganggu gua lagi, gua balik ke tempat gua. Tapi awas ya kalau ada yang sampai ngeganggu-ganggu gua lagi, gua bakalan balik lagi ke tempat ini. Ya udah. Ah. Pingsan lagi si Aris saat itu. Dan pingsannya dari posisi berdiri jadi kayak hampir ngebledak. Ya, suaminya alhamdulillah cepet banget
ngerespon langsung ngambil posisi di belakangnya. Ya saat itu posisi Aris langsung pingsan, ya kita semua akhirnya tetap melantunkan ayat suci Al-Quran, mohon keselamatan, mohon kesehatan, mohon diberikan kesembuhan untuk Aris. Terus kita berdoa juga supaya di kantor itu tidak ada lagi yang kesurupan, diberikan selamat semuanya karyawan-karyawan yang ada di kantor itu gitu. Sedih ya ngelihat Aris ini bisa kesurupan sampai gonta-gantian sampai 6 kali gitu. Dan kita nggak nyangka juga jarak waktunya itu sangat-sangat dekat gitu antara kesurupan yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan yang terakhir yang keenam. Ya memang sih akhirnya setelah Aris sadar, kita ngobrol-ngobrol, kita bincang-bincang, ya memang nih aku posisinya emang kondisi kantor ini seminggu ini padat banget. Jadi kadang-kadang tuh makan siang suka kelewatan tuh, jadi perut kosong. Ya saat itu juga ternyata ya manajernya juga menjelaskan tuh, "Iya Mas, Mas, maaf semuanya, kondisi Aris kayak begini. Ini memang karena kita nih lagi ada program baru di kantor ini, jadi memang tiap hari tuh kita padatnya luar biasa. Belum lagi kita juga ada customer kita datang, kita sambil melayani, tapi target dari pusat itu tetap tuh kita dikejar. Jadi ya mungkin nggak sempet waktu istirahatnya kurang lah tuh. Ini juga ke suaminya, maaf banget ya Mas, sampai istrinya kondisinya jadi kayak begini. Ya suaminya juga balik meminta maaf kepada manajernya ya. Iya, saya juga minta maaf nih Pak, ini maaf nih kalau istri saya jadinya agak merepotkan satu kantor nih, nggak nyangka juga. Oh iya nggak apa-apa, lagi juga kan memang Haris juga dulu sempet menjelaskan ke saya sedikit kondisinya dia. Oh iya, iya ya Pak, tapi ya, ya alhamdulillah nih saudara-saudaranya juga nih yang laki-laki ternyata ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa mengembalikan kesadarannya. Oh ya alhamdulillah Pak, nih kebetulan juga posisi rumahnya nih ada yang deket kecuali Bang Maul nih agak jauh dia posisinya, tapi alhamdulillah bisa juga dikasih kesehatan sama waktu buat datang ke sini. Manajernya juga bertanya, "Ini udah nggak apa-apa ya, ini kantor ini aman kan ya? Soalnya kan tadi kan saya lihat ada yang dari yang kecelakaan, ada yang dari tempat sampah, ada yang ya macam-macam tadi itu kan. Ini harus gimana ya saya ya? Ini saya harus gimana ya, ya paling nggak biar meminimasi gangguan yang ada di kantor saya nih. Biar kan eh, pekerja nih karyawan di sini juga kerja enak, nggak ketakutan. Jadi jelasin nama kita tuh bahwa oh iya Pak, yang pertama itu yang tadi tuh, yang kan sempat ada bau sampah sama yang jin dari tong sampah tuh. Paling enggak tong sampahnya mungkin eh, jangan sampai berceceran gitu deh. Sampahnya bisa diplastikin. Kalaupun semisal memang dari lingkungan setempat pengambilannya beberapa hari sekali, tapi kalau diplastikin tertutup, baunya nggak kemana-mana. Terus kondisinya juga nggak kelihatan berceceran, jadi kelihatan jorok gitu, Pak. Oh iya 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 iya. Terus gimana lagi nih untuk yang lainnya nih? Dan untuk yang ini kan yang belakang jendela ini memang ada pesan apa ya yang pohon rambutan itu? Kalau bisa, kalau saat menjelang maghrib, ya ditutup aja nih jendelanya nih. Tadi kan kayaknya agak dibuka dikit ya. Iya sih tadi dibuka dikit emang biasa kita sore tuh agak buka dikit biar ada sirkulasi udara deh sebenarnya. Ya nggak apa-apa sih Pak buat sirkulasi udara tapi saat menjelang maghrib paling nggak setengah jam deh menjelang maghrib sama setengah jam setelah maghrib itu ditutup
Setelah itu boleh dibuka lagi. Oh ya gitu ya gitu. Ya ya boleh boleh boleh. Nanti kita coba seperti itu deh. Menjelang maghrib ya Mas ya. Sama ya itu juga nih Pak. Mungkin tempat parkir itu sering ada sampah atau apa ya dibersihin aja supaya nggak mengundang yang kotor-kotor itu kan biasanya mengundang makhluk-makhluk kayak gitu tuh ya. Ah, jin, entah setan hantu atau sebagainya karena kotor. Mungkin di tempat parkiran itu ada berceceran sampah, kelihatan langsung disingkirin aja, dimasukkan ke plastik, dibuang ke tempat sampah yang tadi udah disiapin tuh. Tetap ada penutupnya biar bau atau nggak berceceran kemana-mana sampahnya. Oh iya 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 iya. Ya, ya saya coba perbaiki kondisi di kantor ini. Terus untuk arisnya sendiri gimana nih Mas? Ya, akhirnya gua juga suaminya terutama ya menasehati Aris supaya dia tuh ya coba deh kamu jangan lupa perutnya tuh nggak boleh kosong. Ya kalau siang sambil kerja ya makanlah sedikit-sedikit walaupun nggak sampai banyak tapi paling nggak tuh 2 3 suap itu coba makan. Apalagi kan pekerjaan lagi padat, perlu konsentrasi tinggi. Kalau kalau perut kosong kan jadinya sempet bengong, pikiran kemana-mana. Ya Aris bilang, iya sih tadi salahnya dari kemarin ada beberapa hari memang aku nih nggak makan siang. Padahal alhamdulillah sih kalau habis sholat pasti zikirnya tetap zikir, tapi mungkin karena kosong sempat pikiran agak kosong sedikit deh. Tahu-tahu ya kayak tadi itu Aris juga meminta maaf ke manajernya, ya Pak maaf banget nih sampai ngerepotin, ngerepotin semuanya nih, teman-teman semua gitu kan. Nggak mau kayak begini sebenarnya, tapi maaf banget ya, maaf. Ya alhamdulillah teman-temannya sekantor itu pun memaklumi keadaannya. Jadi, oh ya nggak apa-apa. Ini kan semua juga kita nggak ada yang tahu eh, bisa kayak begini nih kamu nih tiba-tiba kesurupan. Iya, mana kayaknya tadi kesurupannya lebih dari satu ya. Bang Mos menjawab, bukan lebih dari satu doang. Kamu tuh kesurupannya sampai 6 kali. 6 kali gonta-ganti yang masuk ke badan kamu. Hah? Masa iya sih mas? Sampai 6 kali? Iya. Oh pantesan. Kok badan kayaknya lemas banget ya? Ini aduh kayak pada copot ini tulang kepala pusing. Kira suaminya bilang, ini mana tadi buburnya tuh? Buburnya coba dimakan dulu deh. Ayo diisi dulu gitu. Teman-temannya juga bilang ya diisi dulu perutnya. Karena mungkin udah lemas sama mual ya. Saat itu Aris cuman makan sekitar 2 atau 3 sendok aja nggak habis gitu. Ya alhamdulillah saat itu setelah yang terakhir tadi itu nggak kesurupan lagi si Aris. Alhamdulillah. Ya dan akhirnya kita semua berpamitan terutama kepada manajernya Aris dan juga kepada teman-temannya gitu. Ya semoga nih semuanya setelah kita tadi berdoa bersama, ya nggak ada gangguan lagi deh di kantornya Aris itu. Ya memang alhamdulillah selepas kejadian itu sampai beberapa bulan gitu ya memang nggak ada kejadian apa-apa dan nggak ada kejadian lagi si Aris itu kesurupan di kantornya itu. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat. Ya alhamdulillah nggak ada gangguan terutama Aris ataupun rekan-rekan kantor lainnya. Jadi ya tetap jangan lupa kita tuh biasakan berdoa dimanapun kita berada ya. Dan jaga kondisi tubuh, makannya dijaga, makanan buat fisik kita, makanan buat hati kita, dan jangan biarkan pikiran kita ini kosong, menerawang kemana-mana, kita bengong-bengong gitu. Karena kita nggak pernah tahu ujian apa atau apa yang nanti akan mengganggu kita saat kita bengong.
Ya, daripada bengong mendingan kita isi dengan berzikir, beristighfar, atau bersalawat Nabi. Jadi buat sobat mantan indigo semuanya, jangan lupa jauhkan sugesti negatif, tumbuhkan energi positif, berdoa kapan dan dimanapun kita berada. Salam mantan indigo.